Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai difraksi partikel dan kuantisasi energi. Difraksi partikel. Apa itu difraksi? Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Sedangkan partikel adalah satuan dari dasar dari materi atau satuan bagian terkecil dari suatu materi. Contohnya atom, molekul, dan ion. Dan di sini juga Davison Grammar atau disingkat dengan DG bereksperimen mengkonfirmasi perilaku gelombang dan elektron yang mengalami difraksi Bragg. Elektron termionik yang dihasilkan oleh hot filament dipercepat dan difokuskan ke target pada kondisi vakum. Dan menurut mekanika klasik, seharusnya elektron akan dihamburkan ke segala arah. Dan di sini juga ada skema percobaan dari Davison Grammar yang menyatakan bahwa Davison Grammar menembakkan berkas elektron dengan energi tertentu pada permukaan kristal tunggal nikel yang mengakibatkan pantulan berkas elektron oleh permukaan kristal ternyata mencapai nilai maksimum pada sudut tertentu sesuai dengan relasi Bragg yang dapat dirumuskan N lambda sama dengan 2D dikali sin theta, yang berarti N adalah bilangan bulat, lambda adalah panjang gelombang, dan D berpengertian bahwa jarak dua kisi yang berurutan pada kristal. Untuk lebih mengerti dari materi, kita coba contoh soal, yaitu pada suatu percobaan tertentu, berkas elektron 54 elektron volt diarahkan tegak lurus pada target nikel dan maksimum yang tajam distribusi elektron terjadi pada sudut 50 derajat dari berkas mula. Sudut datar dan sudut hambur relatif terhadap suatu keluarga bidang Bragg, keduanya itu bersudut 65 derajat. Jadi jarak antara bidang dalam keluarga itu yang bisa diukur melalui difraksi sinar X itu diketahui nilainya adalah 0,091 nm. Jadi untuk mencari penyelesaian dari soal tersebut, kita menggunakan persamaan Bragg untuk mencari pola difraksi, yaitu menggunakan rumus dari persamaan Bragg, yaitu N lambda sama dengan 2 dikali D kali sin theta. Diketahui nilai D-nya, yaitu jarak dua kisi yang berurutan pada kristal, adalah 0,091 nm. Dan tetanya diketahui 65 derajat. Lambda sama dengan, kita langsung masukkan ke rumus, lambda sama dengan 2D kali sin theta, sama dengan hasilnya adalah 0,150 nm. Dan ditanya, dan kita sekarang mencari rumus menggunakan rumus de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per M kali V. Jadi untuk menghitung panjang gelombang elektron yang diharapkan energi kinetik 54 elektron volt kecil dibandingkan dengan energi diam M0 J², yaitu sebesar 5,1 kali 10⁵ elektron volt, sehingga dapat mengabaikan efek relativistik karena K sama dengan 1/2 dikali mv². Jadi untuk mencari momentum elektron mv, kita menggunakan rumus M V sama dengan akar 2 dikali M kali K.
Kita masukkan angka ke dalam rumus dan didapatlah nilai 4,0 kali 10 pangkat min 24 kg meter per sekon. Dan jika kita mencari panjang gelombang elektron menggunakan rumus lambda sama dengan H per meter M, maksud saya lambda sama dengan H dibagi M per kali V. Dan kita masukkan nilainya ke dalam rumus dan didapatlah 0,166 nm. Oke, sekarang kita akan membahas kuantisasi energi. Kuantisasi energi mengacu pada penyerapan atau emisi energi dalam paket bijaksana atau kuanta. Jadi kuantisasi energi ini juga dikenal sebagai teori kuantum yang menggambarkan bagaimana energi hanya dapat hilang atau diperoleh dalam kelipatan unit kemungkinan terkecil energi yang disebut sebagai kuantum. Pada tahun 1905, Albert Einstein menggunakan konstanta Planck untuk mengembangkan formulanya, yaitu E sama dengan H dikali F, yang artinya E adalah energi yang terkandung dalam foton tunggal, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi foton. Jadi rumus ini digunakan untuk menentukan tingkat energi yang terkuantisasi dari foton yang berpergian di seberkas cahaya. Dan Max Planck juga menyatakan ada dua anggapan atau postulat mengenai energi radiasi sebuah benda hitam, yaitu satu, energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul atau osilator benda paket kuanta energi. Jadi besarnya energi dalam setiap paket itu merupakan kelipatan bilangan bulat suatu besaran E yang diformulasikan dengan rumus E sama dengan N dikali H dikali F. E itu adalah energi yang terkandung dalam foton tunggal. H adalah sebuah konstanta Planck yang nilainya 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Dan F-nya adalah frekuensi, N adalah bilangan bulat. Karena energi radiasinya bersifat diskrit, atau dikatakan energinya terkuantisasi dan energi yang diperoleh adalah N, maka N sama dengan 1, 2, 3. Jadi nilai N itu disebut dengan tingkat energi. Jadi bilangan bulat N itu dari 1, 2, 3 sampai bilangan tak hingga. Oke. Yang keduanya adalah energi radiasi yang diserap dan dipancarkan oleh molekul-molekul secara diskrit yang disebut dengan kuanta atau foton. Jadi energi radiasi itu terkuantisasi, yang dimana energi untuk satu fotonnya itu adalah E sama dengan H dikali F. Seperti ini. Untuk lebih memahami dari materi kuantisasi energi, maka kita coba untuk satu soal, yaitu hitunglah besarnya energi foton dari cahaya merah yang memiliki frekuensinya itu 3 kali 10 pangkat 14 Hz. Diketahui F-nya adalah 3 kali 10 pangkat 14 Hz. Maka kita menggunakan rumus E sama dengan H dikali F, yaitu E sama dengan nilai dari H-nya adalah 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule second dikali dengan F-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan hasilnya adalah 1,989 kali 10 pangkat 19
Joule. Terima kasih.